menjadi wajiblah dia berpuasa. Yang kedua, hukum wajib puasa adalah orang ini Islam. Kalau tak Islam dia tak wajiblah dia puasa. Kemudian yang ketiga, dalam kitab matan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, syarat wajibnya orang berpuasa itu dia tidak gila, waras, tidak gila. Jadi kalau adalah nanti suami-suaminya ibu yang tak puasa, periksalah ke rumah sakit, waras atau tidak. Kalau tak ada halangan lain. Kemudian yang keempat syaratnya kata Imam Syafi'i wajib orang itu puasa adalah dia mampu. Maksudnya dia punya kemampuan untuk melakukan puasa. Orang sakit dapat rukhsah keringanan tak puasa. Orang yang uzur, orang yang menyusui kalau takut dia mengganggu kepada bayi yang dia susui dapat rukhsah. Akan tetapi kata Imam Syafi'i, mereka itu mengqadha puasanya. Mengqadha, digantilah puasanya di hari-hari yang lain. Apabila tak mampu menggantinya, dibayarlah fidyahnya. Berapa itu fidyahnya Pak Soleh? Fidyahnya 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on makanan pokok kita, ya beras, atau memberi makan fakir miskin 1 orang. Kemudian ketika Allah sudah berikan kita kembali ke cerita tadi, kebebasan, kehendak dalam hidup kita, sampai kita sudah balik, maka ingatlah sudah diberatkan hukum kepada kita. Apa itu hukumnya? Ada haram, adalah hukum yang halal, haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang jais. Jais itu apa? Harus, boleh, mubah. Nah, diberatkan Allah lah kepada kita ketika kita sudah balik. Nah, datanglah perintah puasa kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Ramadan ini asal katanya kata guru saya, Guru Nurdin, Ramadan. Dinamakan Ramadan itu Ar-Ramdah. Kenapa? Sadidatul harri, bersangatan panas. Jadi oleh ulama disimpulkanlah pada hari Ramadan itu dibakarlah dosa itu. Dibakarlah dosa itu oleh panas tadi. Kenapa? Ada pengampunan di bulan Ramadan itu. Bapak Ibu berbahagia hari ini kalau kita masih hidup, masih Allah titipkan kepada kita nyawa, ruh, sehingga kita masih bisa bernapas, menghirup udaranya Allah, menghirup oksigennya Allah secara gratis. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang 2 hari kemarin meninggal, kita takdiain, tak dapat mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW ketika belum datang bulan Ramadan, masih di bulan Rajab, diajarkan doanya. Apa yang doa diajarkan oleh Rasulullah ketika mau masuk Ramadan, masih di bulan Rajab? Ada yang hafal? Allahumma barik lana bima rajabtana wa qina. Itu doa makan Bapak. Amin. Jangan bos. Itu doa makan lah itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban. Wa balligh, balago tadi, dan sampaikan kami, balago. Wa ballighna fi Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, banyak saudara kita yang tak ketemu bulan Ramadan ini. Apa sih kelebihannya Pak Ustadz bulan Ramadan? Tak main-main, luar biasa dari bulan yang lainnya. Bersyukur kita ketemu bulan Ramadan, makanya bergembira kita. Ada ampunan dosa di situ. 11 bulan yang lalu banyak kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak taat kita. Banyaklah maksiat 11 bulan yang lalu. Ini Ramadan diberikan Allah sebagai sarana kepada kita. Untuk apa? Memperbaiki diri, menghapus dosa-dosa kita, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anggoy dan Allah dope kita mangor sadarion. Kalaulah Allah kasih kita masih hidup hari ini. Banyak ulama-ulama muda sudah meninggal. Si Ali Jabber masih muda. Arabku tobangan dope abang-abang nami son timbang si Ali Jabber. Mama meninggal si Ali Jabber. Roy tamar sapa tua tenta. Di pikiran ta asa dope mangolu Allah sadarion. Kenapa aku masih hidup ya Allah hari ini? Barangkali Allah masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Barangkali Allah masih beri kita kesempatan untuk meninggalkan maksiat. Barangkali Allah memberi kesempatan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki niat-niat kita dalam beribadah. Ini kan rasa terima kasih kepada Allah. Sudah cabut nyaman tak? Dompak
keadaan mangulu dope ita sadar ita adong kesempatan nilai Allah. Ada kesempatan Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Ada satu tabi'in namanya Atta As-Salami. Tabi'in non beda dengan sahabat. Tabi'in ini beda dengan sahabat. Kalau sahabat orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah. Kalau tabi'in tak pernah ketemu Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat. Kemudian siapa lagi? Tabi'in. Tak ketemu Rasulullah, tak ketemu sahabat, ya ketemu tabi'in. Itulah tabi'in. Lalu muncul ulama-ulama salafus soleh. Tetapi sekarang banyak katanya ulama salaf, tapi salah-salah dicuri salafnya. Padahal Wahabi hati-hati cari guru. Salafus soleh ini ulama-ulama yang soleh-soleh. Muncullah ahli fikih, ahli mazhab, imam mazhab. Baru muncul sesudahnya ulama-ulama ahli hadis. Itulah perawi namanya. Ada Bukhari yang terkenal dengan Muslim. Kalau Imam Bukhari, murid dia lah itu Imam Muslim. Imam Muslim gurunya lah Imam Bukhari. Kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i lah itu. Imam Syafi'i ini siapa? Muridnya Imam Malik, pernah berguru kepada Imam Malik. Lek itu di Tuside. Alai imam ulama salafus soleh warna. Kembali itu cari tonanan kita nih. Kembali ke cerita tadi, ada seorang sahabat namanya Atta As-Salami. Pekerjaan beliau ini penenun kain lah, Atta As-Salami ini. Setelah dia tenun kainnya siap, biasanya dia jual lah ke pasar kepada tokenya. Suatu ketika selesailah pakaian yang dia tenun, dia jumpailah tokenya ke pasar, dia jual lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Au masih dong pakaian onu tenun. Sudah siaplah pakaian ini aku tenun, aku jual lah. Dilihatlah sama toke pakaian tadi. Dilihatnya lah pakaian itu, dibilangnya lah sama Atta As-Salami, Atta As-Salami, pakaian yang kau tenun ini ada cacatnya. Tak bisa lah aku ngambil pakaian ini. Atta As-Salami berpikir diam, menangislah dia. Menangis dia, heranlah toke tadi. Masa menangis kok? Kok nangis Atta As-Salami? Kalau sedih gara-gara nggak kubeli ini pakaian ini, kena ada cacatnya, biarlah kubeli. Tapi tak selayaknya lah harganya, jatuhlah turun dikit harganya, kata toke tadi. Atta As-Salami tetap menangis. Heran toke tadi, kenapa kau menangis Atta As-Salami? Atta As-Salami menjawab, sungguh bukan karena pakaian yang kutenun ini aku menangis. Aku berpikir ketika pakaian yang kutenun aku sangkakan sudah rapi dan sudah bagus. Ketika ku bawakan ke ahlinya ternyata ada cacatnya. Lalu bagaimana juga amalan yang telah kulakukan selama hidupku? Apakah ketika amalan ini kuhantarkan kepada ahlinya Allah Azza wa Jalla, sudah benarkah amalanku? Ini yang aku tangisi, kata Atta As-Salami. Banyak amalan kita rasa sudah banyak ibu. Padahal amalan ini ada cacatnya. Ketika dibawakan ke ahlinya ketemulah cacatnya. Dihantarkanlah suatu saat nanti di hadapan Allah amalan kita. Ya Allah, onma amalanku ya Allah. Au narajina nau sembayang, narajina nau tahajud, narajina nau ya Allah sedekah. Roh Allah, kajabtah berdusta engkau. Sedekah nyalak doh. Kamu bersedekah karena orang, supaya dilihat orang. Dicampakkanlah amalan itu, kajabtah engkau berdusta, kata Allah. Jadi nangislah Atta As-Salami mengingat itu, bukan karena pakaian yang dia tenun. Banyaknya kita kira amalan kita sudah bagus, padahal banyaklah di amalan itu yang cacat sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maka ada kalimat di dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Bersusah payahlah ketika hari kiamat itu orang menghadap Allah. Bersusah payah dia sudah melakukan amalan, tetapi tetap dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ketika hari ini kita masih Allah hidupkan, ingat barangkali Allah beri kesempatan memperbaiki diri kita. Bukan semata-mata Allah itu membiarkan kita. Dan kemudian ketika kita beramal, yuk kita perbaiki. Ibu-ibu, aso ibu tomu adong amalan sunnati gunanai. Gunana amalan sunnat. Salat sunnat. Lalu kita lakukan segala hal sunat. Gunana amalan sunat, kata guru saya, gunanya adalah penambal amalan-amalan wajib yang ada
yang ada cacatnya. Itulah guna amalan sunat. Ada sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Sebenarnya menambahlah fungsinya dari sholat wajib yang tadi kurang sempurna. Itulah ada amalan sunat. Nah ini Allah hadirkanlah, Pak, insya Allah diberi umur panjang lah kita sama Allah. Ramadan di hadapan kita. Inilah makanya harus bergembira kita. Ada kesempatan isi bulan Ramadan ini. Satu kesempatan di bulan Ramadan yang di dalamnya ada ampunan, ada rahmat, ada itkum minan nar, pelepasan dari api neraka. Ada bulan isi yang lebih dari 1000 bulan. Imah Lailatul Qadar min Al-Qur'ani. Nah, jadi ketika Ramadan ini datang, sambutlah dia. Dan ketika Ramadan ini datang, bersenang hatilah karena kehadirannya Ramadan. Jangan bersuka cita. Biasanya kita kalau ada tamu penting terhormat datang ke rumah kita siapkanlah sudah. Utang pun jadi utang. Yang penting bagus dia. Masuk wali kota atau datang wali kota ke perumahan kita sambut, kita hias semuanya, kita kasih gapura, kita bersihkan semuanya, halamannya, gang-gangnya kita bersihkan. Gitu juga lah datang Ramadan ini. Dibersihkanlah jasad kita, dibersihkanlah hati kita. Kenapa? Hatinya sebenarnya titik poin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an dikatakan Allah, al-yauma la yanfa'un malun wala banun illa atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana ketika kita menghadap Allah, tak berguna lagi lah harta itu dan anak kita, kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang salim, yang sejahtera, yang bersih. Inilah ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentulah hati kita harus kita bersihkan. Karena Rasulullah SAW sebelum diisra mi'rajkan, Rasulullah dibedah oleh malaikat dadanya, diambil hatinya, dibersihkan oleh malaikat. Itulah ada tulisan tawajjah hai susikta di belakang pintu. Itu menjadi amalan itu Bapak Ibu. Tawajjah hai susikta fa innaka mansur. Itu ditaruh biasanya itu di depan di pintu atas paling depan, tidak bagian luar, di dalam. Baru di ujungnya itu ada segitiga, di tengahnya tawajjah hai susikta fa innaka mansur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau la haula wala quwwata illa billah. Ada ceritanya. Itulah sebenarnya yang dimasukkan nurun nubuwah ke dalam dadanya Rasulullah SAW ketika ingin diisra mi'rajkan menghadap Allah. Ternyata orang yang mampu menghadap Allah yang hatinya bersih. Inilah ternyata rumusnya. Yang bersih lah yang bisa menghadap Allah. Karena Allah mempunyai sifat Al-Qudus, yang maha suci, yang maha bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada 3 yang tak diterima puasanya. Ada 3 yang tak diterima nanti puasanya. Makanya kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Siapa itu yang tidak diterima puasanya? Yang pertama adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan putuskan tali silaturahim. Kalau ada dulu benci kita sama orang, maka memasuki bulan Ramadan ini saling memaafkanlah kita. Ada yang tergores di sini hati kita, saling memaafkanlah kita. Guna silaturahim ini. Kenapa? Karena silaturahim ini juga memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Makanya ada gotong royong, ikut kita. Bukan masalah gotong royongnya, ada kepedulian sosial di diri kita. Hadir aja kita sudah senang orang. Tidak mesti yang lain-lain, hadirnya kita. Itulah sambung dari silaturahmi tadi. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka ditolaklah puasanya. Jadi kalau hari ini ada yang putus tali silaturahminya dengan abangnya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya terlebih-lebih, maka sambunglah silaturahmi itu. Kenapa? Karena inti dari dasar ajaran agama itu adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Tetapi yang lebih mantap lagi adalah orang yang meminta maaf duluan. Di atasnya lagi orang yang memberi maaf. Makanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala datanglah hamba Allah. Datang hamba Allah di hadapan Allah. Rasulullah ketika menceritakan hadis ini menangis. Lalu sahabat Umar bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Baru datang malaikat menyampaikan kepadaku cerita sehingga aku menangis dibuatnya. Apa itu ceritanya?
nanti di hari kiamat datanglah dua hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu saudara, satu bersaudara, dua orang ini datang menghadap Allah. Kata Rasulullah, yang pertama si saudara ini menuntutlah kepada saudara satunya lagi. Apa yang dia tuntut? Ya Allah, selama aku di dunia kemarin, banyaklah dosa-dosa saudaraku itu kepadaku. Banyaklah dosa-dosa dia yang dia lakukan membuat sakit hatiku. Kata saudara yang satunya lagi di hadapan Allah. Oh begitu, iya. Jadi apa mau hari ini? Kata Allah kepada saudara yang satu menuntut tadi, saya ingin ya Allah segala amal ibadah di saudara saya yang satu ini untuk saya. Ambil semua amalannya, pahalanya berikan ke saya, karena saya banyak sakit hati dibuatnya ketika hidup di dunia. Oh begitu maumu, kata Allah. Tetapi kata Allah, tak ada amalan saudaramu ini yang mau diambil. Tak ada pahala saudaramu yang satu ini, kata Allah. Sehingga Rasulullah SAW menangis ketika itu. Yang tadi tertawa jadi menangis. Tak ada ternyata amalan dari saudara pahalanya tadi yang mau diambil. Lalu si saudara satu lagi tetap menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, kalau memang tak ada amalan yang bisa kuambil dari dia, minimal pinomat buat dosanku. Ilentusia. On pusing. Ambil dosaku ya Allah, kasihkan kepadanya. Sakit hatiku ketika di dunia dibuatnya. Oh begitu, kata Allah. Kalau memang begitu maumu, sekarang kau lihat yang ada di hadapanmu. Apa yang kau lihat? Saya melihat ya Allah istana-istanamu. Saya melihat ya Allah keindahan-keindahan surgamu. Ada telaga saya lihat yang begitu indah dipandang. Maukah engkau itu, kata Allah? Mau ya Allah. Kalau kau mau itu, maafkanlah dosa saudaramu ini. Kata Allah kepada saudara yang menuntut kepada saudara satunya lagi. Ternyata rumusnya memaafkan adalah sifat yang mulia. Jadi janganlah putus tali silaturahmi. Maafkanlah. Kenapa? Maaf itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini dosa yang tidak nanti diterima amal ibadah puasanya, kata Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang memutus tali silaturahim. Yang kedua, dosa anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan diterima, kata Rasulullah SAW. Ibu, bapak, kalau ada salah kita kepada orang tua kita, minta maaflah kita. Sebelum datangnya bulan Ramadan ini, telepon mereka, orang-orang tua kita tersebut. Tak banyaknya mau orang itu dari kita. Dengar kabar kita sehat aja udah senang orang itu. Tetapi memang ada orang tua, Pak Ustadz, orang tua saya begini. Saya itu susah dibuat orang tua saya. Kalau dia datang ke rumah si adiknya, saya diadukannya. Kalau dia datang lagi ke rumah si kakaknya, nanti adiknya diadukannya. Itu bagaimana? Itulah orang tua kita. Gunanya mereka kembali mereka ke anak-anak lagi. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pikun lagi. Sehingga mereka itu adalah ladang pahala bagi kita kalau anaknya ini bersabar. Sabarlah kita di situ. Jangan katakan kata-kata yang kasar, minimal diamlah kita. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, jangan katakan wala taqul lahuma uffin, jangan katakan kepada keduanya. Akan tetapi apa yang diperintahkan Al-Qur'an? Katakan kepada mereka dengan kata-kata yang benar, yang baik, yang bagus, yang lembut. Itu Al-Qur'an ajarkan. Nah, ini dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak diterimalah amal ibadah puasanya. Kalau ayah saya jolim, Pak Ustadz, bagaimana? Kata Rasulullah, walaupun ayah kamu jolim, maka kamu tetap berbakti kepadanya. Selama tidak menduakan syirik kepada Allah, maka kamu wajib taat kepada orang tuamu. Kata Rasulullah SAW, tak diterimalah puasa ini orang yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, siapa puasanya yang tidak diterima nantinya? Suami istri yang bertengkar sampai datangnya bulan Ramadan tidak berteguran, maka ditolaklah puasanya. Tak guna dia puasa 1 bulan. Sudahlah haus-haus, sudahlah lapar-lapar, sudahlah tadarus, sudahlah sholat tarawih, sia-sia semua. Kenapa? Tak berteguranlah suami istri tadi. Maka tak benarlah, ditolaklah puasanya. Ini pun kita yang suami istri, buatlah mesra. Maksudnya apa? Selalulah bersama suami istri itu. Biasakan hidup kita bersuami istri bersama. Makan sama, usahakan makan kita sama. Kalau istri sudah masak di rumah, kalau sudah pun makan nanti di luar, minimal sisakan
sisakan untuk bisa makan di rumah, jangan fullkan perutnya. Agar apa? Agar si istri tadi senang. Inilah kadang yang membuat si istri tidak mau masak. Kenapa? Kita sampai ke rumah tidak mau memakan masakan istri. Ibu, kata Rasulullah, kalaulah ada satu dosa istri kita, tidak benarlah si suami untuk bisa marah dan berlaku maksiat. Satunya, kenapa? Di satu dosa istri kita tadi ada 10 kebaikannya. Janganlah kamu hukum satunya tadi. Begitu juga si istri dengan suami. Adapun satu dosa suami, janganlah pula dijadikan sebagai dasar hukum untuk membenci suami, karena ada 10 kebaikannya. Ibu, kami suami ini tak mau melawan istri bukan karena kami takut, tapi tak mau kami bertengkar, malu kami. Bukan kami takut. Kalau ada kata orang suami takut istri, kami bukan takut, tapi malaslah kami bertengkar dengan tetangga, tak enaklah kami. Makanya pergilah kami si suami dari rumah ketimbang bertengkar. Kalau sudah istri marah-marah, bapak udah diam aja lah, tak usah lagi. Kenapa? Karena kalau bapak berikan pun alasan, dibahas nanti yang dulu lagi, diingat lagi, diam aja udah. Nah kalau si istri mengadu-ngadu, mengupat-upat, tetangga kita begini, diam aja. Tak usah opini. Karena ketika kita kasih dia ruang untuk pembelaan, ini makin jadi sifat si istri kita untuk menghantam tetangga atau orang lain. Diam aja, tak usah kita di situ berkomen. Agar apa? Agar si istri menyadari tak dapat dukungan dia hal-hal ghibah. Makanya ada yang merusak nanti pahalanya orang berpuasa, makruh hukumnya itu bergibah. Satu. Walaupun begini Ibu, saya ketika puasa ini saya tak mau menceritakan orang kayak dia itu. Padahal dia sudah menceritakan orang, tetap dapat gibahnya. Indara umar gibah bang puasa. Songon si Buteti, ini nomor gibah saja deh ini. Ini pun sudah gibah lah namanya. Baru yang makruh hukumnya ketika puasa Ibu, sudah terbit matahari, jangan lagi kita gosok gigi. Makruh lah itu. Kalau perempuan, kalau diajari patayat di pesantren Mustafawiyah Purba Baru, tak boleh mereka mandi kalau udah mau tergelincir matahari. Dipukul jam 12 atau setengah 12 tak mandi, basah lah lagi kena rambut. Bapak Ibu ya. Nah, ini tak boleh lah ketika bulan puasa. Banyak lagi yang membatalkan puasa sebenarnya di bulan puasa. Termasuk di situ orang yang memasukkan sesuatu di lubang yang terbuka, di 2 lubang yang terbuka. Contohnya memasukkan obat melalui dubur, maka katanya ini di bulan puasa batal puasanya. Kenapa? Karena masuknya obat dari dubur ini, ada ini penyakit ambeien, itu anemi namanya, anema, dimasukkan dari lubang duburnya, maka batallah puasa orang itu. Karena setelah masuk dia pengaruh ke lambung dia pengaruh. Batallah kata Imam Syafi'i puasa orang yang memasukkan ke lubang 2 lubang di antara 1 lubang di antara 2 lubang, yaitu dubur dengan lubang paras. Tak bolehlah masuk, batallah puasanya kata Imam Syafi'i. Makanya ini muncul masalah baru. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya vaksin ketika bulan Ramadan? Ulama membahas ini. Maka tidak batal vaksin menurut ulama ketika divaksin di bulan Ramadan. Tetapi kata ulama, kalau ada baiknya tidak darurat, lakukanlah vaksin itu di malam hari. Lakukan vaksin itu di malam hari. Nah kalau masih ragu-ragu juga dilakukan siang hari, maka hendaknya dia kodo di hari yang lain. Itu pun kalau sudah dipaksa betul vaksinnya. Nah ini ulama berbeda-beda pendapat, tapi kebanyakan ulama berpendapat tidak batal puasa orang yang divaksin. Karena ada 7 lubang Bapak Ibu dalam diri kita. Yang pertama itu sudah saya sebutkan tadi, 2 lubang, yaitu dubur dengan paras. Lalu ada lubang yang di rambut, lubang pori-pori. Ketika dimasukkan obat bulan Ramadan ke lubang ini, kata Imam Syafi'i, maka batallah puasanya. Ini kata Imam Syafi'i. Ada itu ibu menumbuhkan rambut, dimasukkanlah ke lubang pori-pori ini, dia bahan kimia tadi, tumbuhlah rambut tadi, maka batallah puasanya karena dia merangsang masuk otaknya. Nah ini kata Imam Syafi'i, batallah puasa orang yang memasukkan obat ke lubang pori-pori rambut. Udah 3 lubang. Baru ada lagi dibahas Imam Syafi'i yang membatalkan puasa adalah ketika 2 lubang lagi. Oh itu udah biasa, memasukkan makanan atau minuman ke 2 lubang yang lazim. Apa itu? Mulut dan hidung. Baru ada lubang telinga, berarti sudah 6. Baru yang terakhir lubang pori-pori. 7 lah lubang di diri kita ini manusia. Nah tak bolehlah, batallah puasanya. Baru muncullah berjima.
atau bersetubuh, berjima dalam bahasa apanya, maka batallah puasanya ketika sudah memasukkan paras kepada si pasangannya. Maka hukuman orang yang berjima di siang hari Ramadan bukan hanya membatalkan puasanya, tetapi dia mendapat kifarat namanya. Ada 3 hukumannya. Yang pertama, dia membebaskan hamba sahaya. Kalau tak ketemu saya Pak Ustadz, hamba sahaya tak ada di zaman ini, ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut-turut tak mampu saya, karena ini harus berturut-turut. Dapat saya 2 minggu, siap itu putus. Di minggu ketiga batal saya, diulang lagi. Karena dia berturut-turut. Oh tak mampu saya Pak Ustadz, beri makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Takarannya berapa? 1 mud, 6 on. Atau memberi makan mereka lah, 1 fakir miskin sampai 60 orang. Itu adalah kifarat orang yang melakukan jima di siang hari Ramadan. Ini ada cerita unik. Ketika datangnya bulan Ramadan ini dianjurkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, khawatirlah para sahabat, ini bahaya. Kita disuruh puasa bulan Ramadan oleh Rasulullah. Bagaimana nanti kita? Tak bisa kita bersetubuh dengan istri kita. Khawatirlah para sahabat, mengadulah mereka ke Rasulullah. Ya Rasulullah, awa yang goro Ramadanon, indah tahan awa, na indah sapodo manon. Ningkala itu Rasulullah. Martata mati senyum Rasulullah. Ngomong turun ma asbabun nuzulnya di Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, fi lailatir Ramadan, pada malam Ramadan, uhilla ala nisaukum, dihalalkanlah istri kalian pada malam bulan Ramadan. Bolehlah kalau malam, kata Rasulullah. Ternyata mereka pikir kalau Ramadan ini sebulan penuh, siang atau malam tidak boleh. Islam ini agama yang sesuai dengan kemanusiaannya, sesuai dengan fitrahnya, sehingga tetaplah boleh, tetapi malam hari. Nah, ini adalah yang kedua tadi. Yang ketiga tadi, yang puasa tidak diterima adalah suami istri yang tidak berteguran ketika ingin masuk bulan Ramadan. Ramadan tong indah mersetuburan juga. Puasa, tak indah mersetuburan. Buat semua ni perbukaanmu, indah mersetuburan. Jadi indah dong artina na puasoi. Indah dong artina di hadapan Allah ditolak ma puasa naik. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah nanti bulan Ramadan, maafkanlah kalau ada salah suami, dan maafkanlah kalau ada salah istri. Tak benarlah kita menghukum istri kita di balik 1 kesalahannya ada 10 lah kebaikannya. Kenapa? Dihargailah istri ini karena 3 kata Rasulullah. Yang pertama, karena istri tadi mengandung anak kita. Yang kedua, karena istri tadi melahirkan anak kita. Yang ketiga, karena istri tadi menyusui anak kita. Makanya Sayyidina Umar tidak mau diam saja dia ketika dimarahi istrinya. Ada dulu sahabat mau ngadu sama Sayyidina Umar, dikejarlah Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar tak dengar. Sampai Sayyidina Umar di rumahnya, ada istrinya, dimarahi Sayyidina Umar ini. Orang yang mau ngadu tadi sering dimarahi oleh istrinya. Mau nanya dia hukumnya kalau saya sering direpeti istri saya. Dikejarnya Sayyidina Umar, mau menanyakan perihal itu. Ketika dilihatnya dari jauh Sayyidina Umar dimarahi oleh istrinya sendiri, terdiamlah dia. Ini seorang Amirul Mukminin juga dimarahi istrinya, tapi diam aja. Tak jadilah dia bertanya. Sila-sila kita dipulanglah dia. Ternyata Sayyidina Umar juga dimarahi istrinya, dia bilang, pulanglah dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting ketika kita ambil dari kesimpulan sore hari ini dalam menyambut bulan Ramadan adalah membersihkan hati kita, bukan hanya kepada tetangga-tetangga kita, terlebih-lebih kepada keluarga kita, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahiyas hati-hati enta, pahiyas niatta, pahiyas sudah. Arana niaton penting. Nah, ini ada sedikit masalah niat dalam bulan puasa. Kalau Imam Syafi'i, niat itu 1 hari lah per 1 hari puasa. Kalau Imam Malik, boleh 1 kali niat dalam 1 bulan puasa. Bagaimana niatnya? Kata Imam Malik, saya sengaja berpuasa sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. 1 kali niat untuk 1 bulan, bolehlah di mazhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i 1 hari 1 niat, 1 hari 1 niat. Kapan niatnya? Nah, ini yang penting. Jatuhnya niat adalah ketika kita membuka puasa. Kita buka puasa, kita batalkan makan minum kita. Sesudah itu kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita niat lagi untuk puasa kita, boleh. Disitulah jatuh niat juga boleh. Atau nanti malamnya boleh.
takut kelupaan. Kalau Imam Syafi'i bolehlah 1 hari 1 niat, 1 hari 1 niat. Nah, mudah-mudahan menyambut bulan Ramadan ini kita harus saling memaafkan, jangan lagi kita tidak memaafkan. Walaupun orang yang salah, tetaplah kita memberi maaf kepadanya. Karena inilah yang bisa mendekatkan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Tak adanya inti hidup ini kecuali kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang